warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyana, NIM 2022-202005. Malam ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sistem Penjaminan Mutu PAI Standar Isi, yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Penjamin Mutu PAI. Dosen pengampu Dr. Sumaryanti MPDI. Baiklah, tidak memperpanjang mukodimah, saya akan mempresentasikan makalah malam ini. Yang pertama, latar belakang masalah. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilakukan dalam 3 jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal. Memasuki abad ke-21, mengenai perbaikan bidang mutu edukatif di Indonesia berada di muka masyarakat, tidak hanya dalam bidang pendidikan umum, tetapi semua jenjang pendidikan. Karena semua jenjang pendidikan, jenis dalam pendidikan merupakan bagian yang memberikan masukan terhadap hasil pendidikan secara nasional. Pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Oleh karena itu, penjaminan mutu pendidikan PAI menjadi krusial dalam memastikan pengajaran yang efektif dan relevan bagi peserta didik. Sistem penjamin mutu pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan satu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dalam konteks ini, mutu pembelajaran mencakup aspek-aspek seperti kurikulum yang relevan, metode pengajaran yang efektif, sumber belajar yang memadai, penilaian yang akurat, dan pengelolaan pembelajaran yang baik. Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan Islam dalam pengelolaan pendidikan sesuai yang diperlukan suatu upaya pengendalian mutu dan dalam bentuk jaminan atau insurance, agar semua bidang yang berhubungan dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah sesuai atau melebihi standar nasional pendidikan. Kemudian kesimpulannya, sistem penjaminan mutu PAI ini menjadi paling penting untuk memastikan pembelajaran yang bermutu, relevan, dan berdampak positif pada peserta didik. Dengan meningkatkan kualitas pembelajaran PAI, diharapkan akan terbentuk generasi muslim yang memiliki pemahaman agama yang baik, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, penulis dalam makalah ini akan membahas tentang sistem penjaminan mutu PAI standar isi. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana sistem penjaminan mutu PAI pada standar isi. Kemudian tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, tujuan untuk mengetahui sistem penjaminan mutu PAI standar isi. Manfaatnya, pembahasan ini diharapkan menjadi hasanah intelektual kependidikan sebagai cermin sikap akademik untuk turut memikirkan upaya pemberdayaan sumber daya pendidikan. Bab pembahasan selanjutnya ada sistem penjamin mutu PAI. Sistem penjamin mutu PAI pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu sistem yang dirancang untuk memastikan mutu dan kualitas pembelajaran PAI di lembaga-lembaga pendidikan yang menyelenggarakan mata pelajaran tersebut. Sistem penjamin mutu pendidikan agama Islam ini adalah sistem yang terdiri dari kebijakan, prosedur, dan praktik ditetapkan oleh lembaga pendidikan untuk memastikan mutu dan efektivitas pembelajaran PAI. Tujuan utama dari sistem penjaminan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam adalah meningkatkan mutu pembelajaran PAI. Tujuannya, pertama, mengembangkan kurikulum, yang kedua memilih, mengembangkan dan menggunakan metode, strategi, dan media pembelajaran efektif. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru PAI. Yang keempat, melakukan evaluasi berkala. Kemudian yang kelima, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Kemudian yang keenam, memastikan penerapan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran PAI. Yang ketujuh, memantau dan mengendalikan proses pembelajaran secara terus-menerus.
Kemudian ada komponen SPMP Pendidikan Agama Islam. Yang pertama kebijakan dan pedoman, kemudian perencanaan kurikulum, yang ketiga pembelajaran pengembangan bahan ajar, yang keempat pelatihan guru, yang kelima evaluasi pembelajaran. Kemudian B ada konsep mutu pendidikan. Penerapan penjaminan mutu pendidikan Islam diarahkan pada standar nasional pendidikan dengan memperhatikan yang utama pada kinerja sekolah, kinerja kepala sekolah, dan kinerja guru. Kemudian hal yang menjadi perhatian utama adalah standar isi. Nah, persoalan ini adalah ruang lingkup materi dan tingkat kemampuan yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan utama, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian standar isi adalah ruang lingkup materi dan jenjang kompetensi yang dituangkan dalam kriteria mengenai kompetensi kelulusan, materi kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu. Kemudian adapun cakupan konten standarnya adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah, yang ketiga kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang keempat adalah kalender pendidikan. Kemudian selanjutnya adapun standar nasional pendidikan di Indonesia itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu. Ada 8 standar nasional pendidikan yang mencakup bidang-bidang, yaitu pertama standar isi, kemudian standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga pendidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang kedelapan adalah standar penilaian pendidikan. Kemudian kesimpulan, penjaminan mutu pendidikan merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjamin semua komponen penyelenggaraan pendidikan dalam mencapai standar mutu yang ditetapkan dan bertujuan untuk memperbaharui proses pembelajaran. Yang kedua, mutu pendidikan Islam merupakan sebuah proses untuk melakukan secara benar sejak awal dan melakukan perbaikan secara terus-menerus, mulai dari penetapan visi misi, tujuan, operasional, monitoring, evaluasi yang ditujukan bagi substansi pendidikan yang bermakna, mulai dari input, proses, dan output hingga ke tingkat outcome. Nah, mungkin demikian makalah yang bisa saya sampaikan malam ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.